Jadi aku juga di TikTok itu sebenarnya main TikTok sering banget karena sekalian nge-branding diri, branding image juga gitu. Yang tadinya memang mungkin aku dari Indonesian Idol di-build-nya sebagai penyanyi pop. Betul. Sekarang karena aku lagi ngarah ke R&B pop, jadi dari look aku, lagu-lagu yang aku bawakan, musik-musik yang aku dengarkan dan akan aku tampilkan semuanya aku branding mengikuti lewat TikTok seperti itu. Jadi main deh. Ya, termasuk gaya rambut baru ya. Betul, selalu disinggung dimanapun. Karena sebenarnya itu aim aku sebenarnya tujuan aku sebenarnya rebranding lewat warna rambut juga supaya itu yang membedakan karakterku sama penyanyi yang lainnya. Halo Sobat Eka, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Siang ini saya kedatangan tamu anak jebolan ajang pencarian bakat. Ada Bung Glenn Samuel Yosef. Hey, halo everyone. Ada Yosefnya bener ya? Nama panjangnya sebenarnya Glenn Samuel Josephel Persilesi. Agak panjang kan? Biasa tapi kalau dipanggil di media-media atau dikenal di umum cuman Glenn Samuel aja. Nama panggungnya Glenn Samuel. Glenn Samuel. Ya? Sejak di Idol berarti sudah pakai nama itu ya? Ya, Glenn Samuel. Kalau di Idol sebenarnya awalnya cuman kayak Glenn Idol aja gitu. Cuman setelah waktu Idol, masih kontrak sama manajemen Idol masih pakai Glenn Idol gitu ya? Oh enggak, udah Glenn Samuel setelah kompetisi. Cuman di dalam kompetisi masih Glenn Idol aja gitu. N1 apa N2? N2 sebenarnya. N2. Cuman waktu di Idol itu biar vote-nya gampang kan lewat SMS Sofia ini kan. Jadi nulisnya semuanya hurufnya satu aja gitu. Itu dia kenapa ketika kalau Sobat WK googling banyak yang nama Bung Glenn ini N-nya cuma satu. Iya. Masalah tapi nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah sih sebenarnya karena N1 atau 2 kan sebenarnya kan ada nama belakangnya lagi kan ada Samuelnya. Jadi mau N-nya 1 atau 2 kayaknya bakal ke searchingnya itu. Yang penting kayak di sosial media atau enggak di SP musik itu play musik itu semuanya officialnya N-nya 2 gitu. Kalau berita aku nggak masalah sih sebenarnya. Nggak keberatan ya? Nggak keberatan. Nah setelah 5 tahun yang lalu akhirnya turun panggung dari Spectacular Show. Banyak yang tanya pasti apa yang dilakukan Bung Glenn? Masih tetap nyanyi? Sekarang malahan Bung Glenn ini jadi TikTokers gitu. Tapi duet juga sama Jamie Ma. Betul. Kemarin sempat kesini juga. Teman Idol 2021 ya. Iya, dia ibaratnya dia setelah aku. Ya. Setelah aku 2 angkatan baru Jamie Ma. Nah, apa setelah turun panggung tuh ngapain? Sebenarnya setelah After Indonesian Idol itu kan the real competition-nya di situ ya. Karena kita bukan lagi berkompetisi. Titik awalnya di situ ya? Ya, bukan lagi berkompetisi sama 12 orang yang di dalam kompetisi, tapi kita udah berkompetisinya sama semua musisi yang ada di Indonesia gitu. Apalagi kita baru banget fresh from the oven nih, benar-benar baru banget keluar. Terus ya yang pasti yang pertama ngenalin diri lebih jauh lagi siapa sih masing-masing dari kita, khususnya aku ya, ngenalin lagi Glenn Samuel itu siapa sih dengan cara rilis lagu pertama, kedua, semenjak masih ada di manajemen dan label ya, karena FYI aku sekarang sudah jalan sendiri, independen. Cuman kalau yang tadi dibilang sama soalnya udah tahu lah celahnya, jadi ya pede ya, kebetulan sudah sendiri ya? sudah belajar juga lah waktu di dalam sana gimana cara-caranya gitu. Anyway, jadi setelah itu yang seperti tadi kakak bilang kayak jadi TikToker dan segala macam. Kalau menurut aku itu adalah salah TikTok dan Instagram ya, sosial media. Jadi salah satu wadah juga buat kita para musisi, mau yang junior maupun yang senior, untuk tetap keep up sama teknologi gitu loh. Jadi teman-teman juga sekarang kan apalagi yang masih anak-anak Gen Z, terus yang anak-anak SMP zaman sekarang kan SMA mereka kan mainnya sosial media ya, main di TikTok dan di Instagram. Jadi kita-kitanya musisi juga ya harus benar-benar ikut berkarir dan berkarya lewat sosial media tersebut. Ya khususnya yang lagi hype sekarang kayak TikTok ya kan. Jadi aku juga di TikTok itu sebenarnya main TikTok sering banget karena sekalian nge-branding diri, branding image juga gitu. Yang tadinya memang mungkin aku dari Indonesian Idol di-build-nya sebagai penyanyi pop. Betul. Sekarang karena aku lagi ngarah ke R&B pop, jadi dari look aku, lagu-lagu yang aku bawakan, musik-musik yang aku dengarkan dan akan aku tampilkan semuanya aku branding mengikuti lewat
TikTok seperti itu. Jadi main deh. Ya, termasuk gaya rambut baru ya. Betul, selalu disinggung dimanapun. Karena sebenarnya itu aim aku sebenarnya tujuan aku sebenarnya rebranding lewat warna rambut juga supaya itu yang membedakan karakterku sama penyanyi yang lainnya. Kenapa sebenarnya? Biru. Sebelumnya di lagu sebelumnya aku merah. Sebelumnya lagi aku pernah highlight abu-abu juga. Jadi memang aku setelah jadi musisi mandiri, aku mencoba untuk branding diri aku biar lebih mencolok ibaratnya. Jadi setiap lagu yang aku keluarin warnanya berbeda karena nuansanya beda, jenis lagunya juga beda. Jadi ya biar enak aja dapat eranya gitu. Jadi dibilang kalau misalkan rambut merah, oh ini Glenn era kemarin lagu yang ini yang biru yang ini kayak gitu. Itu aja sih. Begitu turun panggung tadi, ngerasa kan euforia. Ya euforianya kan selama tampil di TV aja tuh. Setelah itu ngerasa mulai apa ya? Ya harus mulai lagi dari nol nih. Betul banget. Ternyata gak gampang ya. Kemarin itu kita banyak yang tahu, banyak yang kenal, tapi setelah keluar panggung ternyata biasa aja gitu. Atau ngerasa tetap ya gue superstar nih. Gitu. Jadi gini, kalau ditanya seperti itu berarti kasarnya berarti ada merasa bahwa pada saat kompetisi itu ada star syndrome lah ibaratnya. Ya, kalau menurut aku semua musisi nggak usah yang di idol aja ya. Semua musisi ketika dia lagi merasa banyak fans atau dia sedang berada di atas pasti punya sisi star syndrome meskipun sedikit ya. Meskipun sedikit. Ada star ya, syndrome itu ya? Star syndrome itu bukannya sesuatu hal yang negatif ya. Karena selalu kalau orang melabelkan orang kayak star syndrome itu adalah sesuatu yang negatif. Padahal sebenarnya tidak. Tergantung dari kacamata kita aja. Misalkan kita kalau ngerasa bahwa star syndrome itu menurut aku adalah suatu suatu rasa percaya diri ketika kita achieve sesuatu yang besar gitu. Jadi kita merasa ada sesuatu dalam hati kita yang kayak wah gokil sih gue udah bisa capai ini, berarti gue harus merubah gaya hidup gue, gaya tutur cara berkata gue tidak boleh sama lagi seperti kemarin. Itu positifnya. Cuman dampak negatifnya adalah kadang-kadang orang beberapa musisi mungkin terlena dengan hal itu, dengan fanbase yang banyak, dengan euforia yang terlalu besar. Jadi mereka kayak terbawa terlalu lama gitu loh. Padahal kan sebenarnya ya namanya karir itu kan ada pasang surutnya ya. Mungkin di dalam kompetisi kemarin kita dieluh-eluhkan banget karena kita disandingin juga sama teman-teman yang lain yang punya fanbase-nya besar gitu. Jadi mau nggak mau kita dilihat juga sama fanbase-nya mereka. Tapi setelah kompetisi, bagaimana caranya kita untuk tetap menjaga fanbase kita yang pada saat di kompetisi kemarin supaya tetap ada, bahkan bertambah. Tapi kalau misalkan kita juga tidak nge-branding diri kita dengan baik, tidak menjaga fanbase kita dengan baik, ya itu akan secepatnya ditinggal gitu loh. Jadi kalau aku sendiri sih, aku lebih ke bagaimana aku fokus sama diriku sendiri. Jadi aku nggak pernah fokus sama apa yang di luar sana atau apa yang dikatakan sama orang. Ya aku fokus branding diriku sendiri aja. Ya puji Tuhan sejauh ini menurutku aku masih ada di tengah-tengah aja gitu loh. Ya tidak hilang banget juga tidak, tapi naik banget juga belum gitu loh. Jadi aku sekarang PR-ku adalah bagaimana caranya aku menemukan satu materi lagu yang cocok dan pas dengan aku supaya memang bisa mungkin mendapat apresiasi pendengar yang lebih luas lagi untuk karya-karya aku. Itu aja sih. Dari dulu memang punya mimpi, maksudnya memang gue pengen jadi penyanyi, gue pengen ikut idol, itu memang sudah terencana atau ya dadakan aja, semua serba ya ini cuma iseng-iseng? Oke. Sebenarnya kalau ditanya seperti itu, kalau cita-cita jadi penyanyi itu sudah dari kecil sebenarnya. Karena aku rasa bahwa selama aku bisa mengingat hal yang aku cinta dan aku sukai sejak kecil itu ya bernyanyi, dan pokoknya sebenarnya di bidang seni sih. Mau gambar, lukis, atau berbicara di depan umum, pokoknya segala macam hal yang tentang seni itu aku interest. Tapi yang paling aku suka adalah bernyanyi, gitu loh. Indonesian Idol pop up di dalam pikiran aku itu pertama kali pada saat aku SD. Itu tuh aku ngelihat Idol season 1 zamannya Joy Tobing sama Dellen itu. Itu aku kelas 1 SD? Kelas 1 atau kelas 2? Iya, kelas 1 atau kelas 2, aku ingat banget. Bung Glenn kelahiran tahun berapa? 96. Oke. 96 ya, memang agak sedikit tua ya mukanya. Enggak juga. Karena kita kan timur banget ya. Gen itu tidak bisa bohong. Seumuran sama saya berarti. Oh betul. Kayak kita satu sekolah deh kan. Itu waktu itu di Jayapura.
Jayapura, benar. Sekolah di Jayapura. Lahir besarnya di Jayapura, tapi papa mama Ambon asli. Gitu. Keluar Jayapura berarti lulus SMA. Lulus SMA. Jadi setelah lulus SMA memang aku pengen banget ikut ajang kompetisi, jadi aku kuliah di Jakarta. Pengen ikut ajang kompetisi. Jadi kepikiran kuliah di Jakarta karena salah satunya karena pengen ikut kompetisi. Cuman orang tua bisa membolehkan ke Jakarta kalau dibarengin sama kuliah. Iya, pendidikan. Kalau tidak dibarengin sama pendidikan nggak boleh. Nggak boleh ke Jakarta ya, biasa mindset keluarga orang tua kan Jakarta begitu segala macam. Jadi pendidikan harus nomor 1. Harus sambil pendidikan, kalau nggak boleh gitu loh dilepas keluar kota. Jadi itu sebenarnya jadi pacuan aku utama untuk pindah ke Jakarta. Untuk ikut ajang kompetisi. Sebenarnya untuk jadi artis dan penyanyi itu bonusnya. Aku malah pengennya memang ada di ajang kompetisi untuk belajar lebih lagi tentang bernyanyi, dapat coach juga untuk latihan, terus pengen tahu di panggung itu rasanya kayak gimana sih. Nah, terus sebelumnya tapi punya pengalaman nggak? Sebelum ikut audisi, punya pengalaman manggung nggak? Ya saat sekolah gitu. Sebenarnya sebelum kompetisi aku ikut lomba-lomba yang di antar daerah dulu. Dulu sempat juga ikut namanya Bintang Radio. Itu tuh sempat ngewakilin Papua juga untuk ajang nasional. Kayak gitu sebelum ikut ajang kompetisi di televisi ya. Tapi setelah pindah ke Jakarta sebelum Idol, aku pindah ke Jakarta 2014, katanya Idol udah nggak ada lagi. Sempat pupus ya kan. Akhirnya ya udahlah ikut yang lain aja gitu, kayak The Voice, X Factor, Rising Star. 7 kali ikut kompetisi nggak ada yang lolos. 7 ajang kompetisi? 7 kali. Sebenarnya kompetisinya mungkin sekitar 3 atau 4, cuman kan dia ada tahun lagi berikutnya. Itu ikut semuanya selama 7 kali, tapi nggak ada yang lolos. Paling jauh di 24 besar, nggak masuk juga deh live show-nya. Kayak gitu. Jadi cuman ada mungkin kecewa nggak itu? Banget lah, pasti ada kecewa banget. Karena aku pernah ngantri yang satu ajang kompetisi itu, aku ngantri sampai 3 kali. 3 kali ngiterin antrian besar dari jam 7 pagi, dari jam 6 pagi sampai jam setengah 8 malam. Pernah tuh, tapi tetap nggak lolos. Aduh. Gitu. Jadi ya aku ngerasanya mungkin Tuhan udah nyiapin yang lain di depan sana. Justru bahkan yang aku pengen banget. Dulu kan bilangnya Idol nggak ada lagi. Itu 7 itu di luar Idol berarti ya? Luar Idol. Oke. Terus akhirnya ada Idol lagi. Tadinya udah nggak mau ikut. Cuman temen akhirnya bilang kayak ya udah ikut kompetisi, ikut online-nya aja kalau udah nggak mau ngantri yang panjang-panjang lagi kan capek ya. Itu udah pesimis juga gitu. Terus akhirnya aku ikut yang online, submit video, tahu-tahu dipanggil gitu. Dipanggil audisi. Terus 7 kali audisi baru ada yang di TV-nya, yang di sama juri artisnya. Itu setelah 7 kali saringan. Bahkan setelah masuk 7 kali disaring baru ketemu juri artis gitu. Jadi nggak semerta-merta abis masuk audisi yang rame-rame gitu langsung ketemu juri artis. Sebenarnya enggak gitu. Ada offline auditionnya lagi dulu sebelumnya. Karena kan biasanya ada radio dulu, bahkan MD radio. Beda-beda audisinya beda-beda. Terus pokoknya intinya waktu itu ya nggak mungkin juga jurinya ngabisin waktu sekian hari untuk audisiin beribu-ribu orang kan. Ya udah terus aku nggak ada ngomong ke orang tua dulu. Itu saat itu karena aku nggak mau mereka kecewa ya sama yang sebelumnya. Jadi tapi yang 7 itu cerita. Aku cerita, tapi kan nggak lolos jadi malu kan di kampung sana udah cerita udah didoain di gereja dan segala macam. Tahu-tahu nggak lolos kan. Dibilang ke tetangga doanya nggak kusuk nih. Iya, dibilang ke tetangga udah kasih tahu kabar ini anak saya ikut tadi. Tapi kan ternyata nggak lolos juga ya. Jadi aku belajar dari situ, nggak mau aku kasih tahu dulu. Nanti pas ketika udah lolos yang jauh banget mau masuk ke live show baru aku ngasih tahu. Itu minta doa lah. Lagu apa saat itu yang akhirnya bikin nama Bung Glenn akhirnya di ACC untuk masuk? Waktu itu lagu pertama audisi aku ingat banget. Yang di mana dulu nih, sebelum juri artis atau setelah juri artis? Saat juri artis waktu itu aku bawain lagunya Sam Smith judulnya Lay Me Down nih kalau nggak salah. Kayak gitu, nyanyiin lagu itu. Terus akhirnya aku lolos. Kemudian pas yang sebelum live show itu aku nyanyiin lagunya, ada lagu luar lagi The Weeknd judulnya I Feel It Coming. Nah, aku kebanyakan di Idol itu nyanyiin lagu luar gitu karena di situ kan sebenarnya yang orang nggak tahu di luar, kita tuh ada submit lagu dulu. Jadi kita submit sekitar setiap proses
audisi, kita submit sekitar 10 sampai 20 lagu. Lalu nanti produsernya pilihin kita mau dapat lagu yang mana. Gitu loh. Kira-kira mereka pilihin yang cocok lah buat karakter kita. Gitu. Jadi kebetulan aku mungkin karena mereka melihat karakterku kan terlalu mencolok ya. Mencolok dari kompetisi sampai sekarang gitu. Jadi mereka pengen aku memang bawain lagu-lagu yang lebih funk lagi, lebih asik, lebih hype, lebih happy. Jadi kebanyakan lagu-lagu luar tapi yang ngebeat gitu, upbeat. Nah, itu memang dari kecil sudah mendengarkan, terinfluence dengan lagu-lagu itu daripada lagu Indonesia? Sebenarnya tidak juga sih. Lagu Indonesia aku dengerin juga, tapi aku memang cenderung lebih banyak sedikit mendengar lagu luar karena aku suka mempelajari teknik-teknik baru, teknik bernyanyi baru. Mungkin kalau di lagu Indonesia kan kita kebanyakan lagu Indonesia yang terkenal lagu pop pada saat itu ya. Jadi ya yang penting mengandalkan rasa dan teknik penghayatan aja yang bagus, dengan yang penting nyanyinya stabil. Cuman kalau lagu barat itu lebih banyak atraksi nadanya lagi. Nah, aku tertarik di bidang itu, makanya tertantang. Jadi aku lebih banyak belajar, tumbuh dan besar tuh belajar lagu barat gitu. Oke. Jadi setelah masuk Idol baru ngabarin orang tua. Babak Spekta baru ngabarin orang tua. Orang tua. Iya. Dan memang ya ini mimpinya akhirnya terwujud ya saat itu ya. Iya. Bahkan sampai dulu ada berita sampai didukung sama wali kota Jayapura ya. Iya. Kebetulan itu ada hubungan keluarga, Pak. Sebenarnya enggak. Jadi supaya teman-teman tahu di rumah, kalau kayak di Papua sana, ketika kita ada yang mewakili untuk ke ajang bermusik nasional gitu, kita sangat didukung. Karena di timur itu kan suka banget sama musik ya. Gitu. Jadi kebetulan kayak kepala-kepala daerah di sana, pemimpin-pemimpin di sana itu mereka support 100% untuk ketika ada wakil dari Papua atau di timur sana untuk mewakili ke nasional ya. Betul. Mereka sangat mendukung. Oke. Saya pernah ke Jayapura itu nemenin Inul Daratista. Oh, ya. Manggung di, saya lupa nama lapangannya itu. Tapi itu penuh itu. Bukan di stadion ya, tapi luar biasa itu. Dia satu orang-orang Jayapura itu. Setelah keluar dari Idol, kemudian mencoba untuk tetap eksis dengan merilis beberapa single ya, Bung Glenn ya. Apa yang dirasakan itu? Ternyata nggak semudah bayangan. Betul. Untuk dikenal, tetap dikenal itu. Ya. Yang aku pelajarin sih sebenarnya tidak, kadang-kadang apa yang kita inginkan dan kita mau sesuai dengan ekspektasi kita. Karena kadang-kadang ketika aku awal keluar dari Indonesian Idol kan aku pikir bahwa karena aku keluar dari ajang kompetisi yang ibaratnya banyak banget peminatnya, jadi aku harus merilis lagu-lagu yang banyak peminatnya juga, which is genre-nya pop. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, setelah ngerilis beberapa lagu, genre pop ini tidak suitable, tidak cocok dengan jenis suara dan karakter aku. Lagunya bagus, aku bernyanyinya bagus, cuman ternyata orang-orang tuh melihat bahwa nggak cocok nih, ada sesuatu yang tidak pas dia dengan lagu yang aku pilih dan karakter yang aku punya gitu. Harusnya ada yang lebih pas lagi. Nah, jadi aku ya belajar dengan hal-hal itu, mendengar banyak masukan dari orang juga. Jadi pada saat aku selesai kontrak dengan label dan manajemen, aku coba untuk keluar. Iya, sebenarnya ada beberapa manajemen dan label juga yang menawari aku untuk kerjasama setelah aku dari yang kemarin. Bahkan yang kemarin pengen perpanjang, cuman aku minta kesempatan kepada diri aku sendiri untuk cobalah buktiin diri sendiri seberapa jauh sih aku bisa memproduksi diriku gitu, mumpung masih muda. Jadi pengen berkarya lebih bebas aja dulu untuk beberapa tahun ke depan. Dan terutama bernyanyi sesuai dengan karakter kita itu. Betul. Nah, di saat itulah aku mencoba dan memberanikan diri untuk nge-branding diri aku seperti aku yang sekarang dengan lagu-lagu yang aku sekarang. Dan surprisingly jauh banget lebih baik responnya daripada yang kemarin. Padahal aku nggak nyangka, aku cuma ya nothing tulus aja. Karena kan balik lagi, aku tidak sama manajemen dan tidak bersama label, otomatis kan banyak hal yang kasarnya pincang lah, karena aku jalanin sendiri semuanya. Jadi pasti ada beberapa hal yang tidak bisa aku support, tercover dan tersupport karena aku jalan sendiri. Tapi ternyata
surprisingly dengan seorganik mungkin itu orang-orang justru suka, seneng gitu loh, dan responnya sangat bagus daripada yang sebelum-sebelumnya. Untuk diriku sendiri ya, aku nggak ngukur diriku sama penyanyi yang lain. Maksudnya untuk aku yang kemarin dan aku yang sekarang jauh banget berbeda. In a good way. Sampai akhirnya muncul single terbaru ini yang judulnya Will You, tetap bahasa Inggris nih. Ya, tapi itu udah balik lagi sesuai dengan karakternya. Lebih cocok, barangkali lebih cocok lirik berbahasa Inggris barangkali ya Bung ya. Jadi sebenarnya lagu Will You tapi ini pernah nggak misalnya sebentar, pernah nggak nyanyi lagu berbahasa Indonesia, cover lagu siapa kayak gitu, tapi ya ternyata diapresiasi baik gitu. Oh banyak, beberapa. Jadi kalau lagu Indonesia akhir-akhir ini tuh ada kemarin aku cover lagunya Anak Hermansyah featuring Krisdayanti. Makin aku cinta. Tapi aku bikin versi musiknya R&B. Itu bener-bener di TikTok itu dahsyat. Iya betul, yang pakai soundnya itu sampai sudah berapa ribu ya? 7.000 apa berapa ribu tuh pada minta untuk dibikin full versinya di YouTube. Cuman aku kayak janganlah, nggak sama yang punya lagu gitu. Masa saya ganti musiknya gitu. Jadi cuman ya itu jadi pembuktian pada diriku sendiri aja bahwa dengan lagu apapun, tapi kalau aku tahu arahnya mau kemana dan cocoknya seperti apa, pasti yang denger juga di rumah enak-enak aja gitu. Nah, balik ke Will You. Kalau Will You sendiri sebenarnya lagunya itu aku pakai dua language. Verse pertama dan keduanya bahasa Indonesia. Chorusnya aja bahasa Inggris gitu. Karena aku pengen targetnya ke market Indonesia, Malaysia, Singapura gitu. Jadi memang aku sengaja untuk balance dua bahasa tersebut, dan ternyata memang dapat atensi dari Malaysia, dari Singapura gitu, bahkan dari Filipina gitu, dari Brunei juga. Jadi aku kaget juga, bahkan dari India juga ternyata banyak dengerin. Karena di sosial media yang warawiri kebanyakan itu kan chorusnya aja. Mereka nggak tahu chorusnya ternyata bahasa Indonesia gitu. Dan mereka pikirnya tadinya tuh lagu-lagunya orang barat, ada penyanyi namanya Nio, terus Craig David. Pikirnya lagu-lagu mereka, Chris Brown. Ternyata pas dicek ya saya. Bagaimana gitu. Stylenya kan memang udah penyanyi luar kan memang. Tapi sebelum lagu ini sebenarnya dua lagu sebelumnya itu lagu Indonesia, berbahasa Indonesia, dan lagu sebelum yang ini lumayan banyak didengar juga lewat TikTok. Yang sebelumnya judulnya Sang Perisau itu full bahasa Indonesia. Iya, Sang Perisau ya. Iya, itu lumayan banyak dapat atensi juga. Dan aku memang sengaja karena dua lagu kemarin aku jalan sendiri udah lagunya galau. Jadi aku pengen punya lagu love song. Karena kebanyakan juga aku dapat kerjaan nyanyinya di wedding, tapi aku nggak punya lagu happy, nggak punya lagu happy, jadi bingung juga nggak bawain lagu sendiri kan kalau nyanyi off air di weddingan. Jadilah Will You. Gitu. Makanya muncul lagu yang ini. Prosesnya dikerjakan sendiri juga atau melibatkan ya pasti melibatkan orang lain, tapi menulis liriknya, musiknya, apakah benar-benar dilakukan sendiri juga? Kalau untuk nulis lirik, composing lagu, aku 100% sendiri. Tapi kalau ketika menyangkut buat main musiknya, produserin musiknya dan segala macam, aku memang ada teman-teman yang baik hati untuk membantu. Jadi aku senang banget sih. Gitu. Bung Glenn ada keinginan juga pasti, tapi saya sih yakin pasti punya album solo gitu. Betul sekali. Jadi aku sudah merilis 3 lagu secara independen, mandiri. Aku pengen punya satu album sendiri yang aku produce. Meskipun trennya sekarang di industri musik kan memang bukan album sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya album itu menjadi pencapaian kepada diriku sendiri aja, bahwa aku sanggup dan aku bisa kok memproduce diriku sendiri satu album full, tulis lagu sendiri. Aku pengennya seperti itu. Jadi setelah 3 lagu ini memang aku sedang menggarap beberapa lagi. Nanti ada kolaborasi juga di dalam album tersebut yang mungkin jika semuanya tepat waktu itu akan rilis di pertengahan tahun depan. Wah, berarti udah mulai digarap nih? Sudah. Siapa kolaboratornya? Kepo banget. Nanti lihat saja. Tapi ada rencana itu, memang ada. Betul. Sudah disiapkan. Mini album lah paling enggak, Bung Glenn?
Sebenarnya tadinya aku pengennya mini album, cuman menurut aku kayak sayang aja Nanggung, karena aku punya beberapa lumayan banyak songbank yang aku rasa asik nih kalau misalkan digarap kayak gitu. Jadi tadinya masih bimbang, cuman sekarang udah membulatkan tekad untuk sekalian album aja, karena tadinya udah nyiapin sekitar 7 lagu ya. Sayang aja tinggal tambah 3 lagi udah jadi full album. Asiknya kalau jalan sendiri bebas. Jadi lagu-lagu kita pun juga bebas. Nentuin mau kapan, mau rilisnya besok juga bisa. Tapi kepikiran nggak misalnya tiba-tiba kok lagunya kok biasa aja gitu, Bung Glenn? Dulu aku seperti itu. Ketika aku masih ada formulasinya kan, betul. itu laris apa enggak, didengar banyak orang apa enggak itu kan. Tadinya aku seperti itu ketika aku masih di dalam label, karena menurut aku bahwa suatu tanggung jawab untuk aku ketika aku tidak mencapai target diri aku sendiri dan yang ibaratnya mendapat apresiasi yang lebih dari label ya. Karena kan ibaratnya aku juga kecewa sama diriku sendiri, kok aku kurang bisa sama teman-teman yang lain di dalam label tersebut. Cuman kalau sekarang ketika jalan sendiri, ya aku bebas aja, aku berkarya untuk menyenangkan diriku aja. Kalau banyak teman-teman yang suka lagunya ya puji Tuhan. Tapi kalau memang masih belum ya ayo kita hajar lagi, belajar gitu. Nothing tulus aja. Bung Glenn barangkali boleh nyanyi sepenggal aja lagu Will You. Will You. Oke. Wah, mau diiringi? Udah nggak apa-apa. Dari verse 2-nya ke chorus aja kali ya. Kau tetap setia sejak pertama, tak berubah. Ku yakin Tuhan punya rencana, temukanku denganmu. Permata dalam hidupku, lengkapi kekuranganku. Hidup selamanya lah denganku, menualah bersamaku. Look at me now, hold me now, kiss me now, never let you go. Cause you are the most perfect one in the world that I've ever had. You are the one I wanna spend all my life through the fire and the rain. Will you stay till the death do us part? Nah, dengarkan agak radang ya barusan. Lagi musimnya emang. Iya. Dengarkan lagu Will You di berbagai platform musik digital. Mudah-mudahan suka dengan lagunya Bung Glenn. Yap. Ditunggu Bung Glenn kabar baik berikutnya, amin, terutama album solo amin. perdana. Siap. Harus segera dirilis di industri musik Indonesia. Kita tunggu warna rambut yang lain. Ya, itu yang pasti. Itu yang semua orang pengen lihat. Kira-kira dong warna rambut apa lagi ya? Ada yang mau beri saran lagu warnanya rambut apa gitu Sobat WK? Silakan nanti diketik di komentar. Yep. Terima kasih Bung Glenn sudah mampir ke Warta Kota, sudah mampir ke Palmerah. Terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat berkarya, amin. tetap sehat. Harus. Terima kasih Sobat WK sudah nonton obrolan saya dengan Bung Glenn Samuel Yosef. Mudah-mudahan kalian menginspirasi, bisa mengikuti jejak Bung Glenn. Tetap semangat juga. Yap. Terima kasih semuanya, tetap sehat. Bye-bye. Terima kasih Bung Glenn. Thank you. Jangan lupa subscribe ya.